Apa bedanya sebentar dengan lama, Pak? Lama itu proses dari saraf-sarafnya kan makin lama makin tidak berfungsi kan dari saraf otak. Kan saya belum tahu posisi di sebelah kiri atau sebelah kanan. Penyumbatan penyumbatan saraf motorik kanan. Kanan. Saraf Jadi, motorik kanan berarti yang stroke yang tidak bisa digerakkan sebelah kiri. ya betul, Pak. Ya, sebelah kiri. Terus gejala awalnya gimana? Kalau boleh saya tahu nanti biar saya ada satu solusi nanti. Gini. Saya kena stroke itu gini ya, sebelum stroke saya sudah punya riwayat darah tinggi. Ya, Uh, Keluarga leluhur saya, khususnya akung dari papa, orangnya memang darah tinggian, orang dari Tiongkok. kungkung ya. Kungkung dari papa lo, Ya, bukan dari mama lo. kungkung dari papa. Itu seorang Tiongkok asli, Oh, ya. pekerja keras. Pekerja keras lumayan Ya. dalam harta, tapi dalam temperamen ya saya yang mewarisinya. Gitu. Pap- Tapi yang penting gini, Pak Elia, Anda harus bersuka cita terus dan memohon terus. Karena stroke itu tergantung dari hati kita. Hati yang gembira adalah obat. Pak, kalau Anda punya karakter low profile, orang yang tidak pemarah mungkin bisa, Pak. Enggak. Kalau pemarah, semua manusia pasti ya sering pemarah, apalagi di dalam rumah tangga. Karena kan kedua-duanya kan tidak satu darah, tidak satu asal. Ya kan? Jadi suami istri itu pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita bukan asal satu tubuh ya, asal satu darah dan satu karakter yang berbeda. Kalau setiap manusia pasti ada berbeda, pasti ada sifat marahnya, pasti ada. Saya dulu terapis, Pak. Bapak bisa tanya sama bosnya Titiles itu siapa? Tidak, Bosnya Aroma. Bosnya Aroma siapa? Yang rumahnya di Pondok Indah itu. bos tua, bos muda. Bos muda yang bagian kasir yang dia rumahnya di Pondok Indah yang gemuk-gemuk tinggi. Oh, Pak Yusuf. Hah? Pak Pak Yusuf. Yusuf. Ya, rumahnya di Pondok Indah. Pak, sedikit cerita tentang keluarga Aroma. Keluarga Aroma si bos tua itu adalah generasi papa mama saya. Oh, ya. Puji Tuhan. Terus? Papa mama saya cukup dikenal, dihormatin, diseganin oleh mereka berdua almarhum. Anak laki, ya punya kemampuan seorang anak orang kaya, saya bisa memahami. Tapi kalau menurut pribadi saya, Pak Yusuf itu orangnya baik. Justru itu Pak, gini. Saya mengambil pribadi Yusuf dengan pribadi saya Elia Haryanto. Jauh beda Pak, jauh beda. Iya. Anda tahu, Anda kenal Yusuf mungkin, tapi Anda tidak kenal saya. Saya mau memberitahukan kepada Anda, usia Anda 75 sekarang ya? 74. Ya, kalau Chongqing kan 75. Kalau Chongqing, kalau Xiuliang kan 75. Kalau kalender Masehi, Masih 74. bulan berapa ulang tahun yang ke-74? Oh ya, di bulan 5, Mei. Mei tanggal berapa? Tanggal 5 Mei.
5 Mei 2000 52. lahir 5 Mei 19 5 Mei 1952 lahir. lahir. Anda lahir dengan karakter lemah lembut, karakter keras, pemberontak, karakter anak baik, anak sopan, atau karakter anak yang Kalau pemberontak, pasti saya pemberontak juga, Pak. Tapi dalam hal sekarang ini kan saya pelayan Tuhan. tidak. Pak, Saya Pak, belajar untuk merendahkan diri, untuk jadi kesetnya Tuhan saya. Anda Sehingga orang-orang bisa merasakan kasih kita yang luar biasa. mohon maaf kalau Anda mempromosikan diri Anda mampu menjadi penyalur berkat, saya meragukan itu, maafkan saya. Sungguh saya meragukan, Pak. Kenapa? Ini Anda hari ini cukup menjadi pelayan, menjadi keset saya, bagi saya. Tapi tunggu dulu, Pak. 10 kali, minimal ya 7 kali saya mengeluh, dan begitu Anda menasihatin, Anda memberikan mulut, Anda tidak memberikan telinga kepada saya. Pasti suatu saat Anda akan emosi, ngapain ngurus Elia lagi? Yakin saya, Pak. Gitu ya. Saya yakin, mau dia adalah yakin berani metoh tuh bertaruhan nyawa. Karena Anda punya jiwa, punya emosi, punya akal pikir sehat. Ini Elia sudah diberitahu mokongnya minta ampun, ngapain lagi? Maka Anda tidak akan menjadi pelayan atau kesetnya Allah. Tak yakin saya, Pak, berani bersumpah saya, berani bertaruh. Kenapa? Itu kehidupan saya sudah. Saya stroke sejak 18 Oktober 2015, Pak. Ya. Jadi semua motivasi Anda yang tidak sedang dalam keadaan lembah kekelaman atau pernah mengalami lembah kekelaman, tapi hari ini sudah ditolong, dipulihkan. Nah, betul. Cuma mohon maaf, Pak. Coba Anda ingat-ingat masa keterpurukan Anda yang betul-betul kelam. Ya, memang gini, sifat manusia itu kan ada, kalau kita masuk di padang gurun lah, cerita kalau kita masuk di padang gurun, itu pasti mengalami suatu tantangan-tantangan dalam hidup kita. Betul. Ya kan? Sejauh mana kita kuat untuk menjalani di padang gurun, sehingga Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Kan Pak, gitu, Pak? Tidak, Pak. Itu teori manusia. Teori manusia saya mau argumentasi. Tapi Alkitabiah mengatakan begitu loh, Pak. Sekarang gini, kita yakin nggak dengan iman percaya kita bahwa kita akan sembuh, gitu aja. Ini, Pak, seorang Hana, dia diberikan anugerah keyakinan full kepada Yahweh. Ya, betul. Tapi itu adalah anugerah, Pak, bukan atas dirinya sendiri. Betul. Kasih karunia. Kalau Anda tidak dianugerahkan kasih karunia, mana ada satu manusia bisa berkata, aku mencari Tuhan dalam seluruh hidupku. Bullshit, Pak. Iya. Oke, terus lanjut. Contoh, 4 sahabat Ayub. Betapa rohaninya dia. Betul ya? Ya, terus? Ya, betul. 7 hari 7 malam mau ikut di tanah, di debu, menemani Ayub tanpa bicara, tanpa buka baju mungkin ya, atau apapun. Siapa bisa melakukan itu? Tapi gini, Pak. Tunggu dulu, saya belum selesai, Pak. Saya potong dulu. Oh ya, silakan. Kembali ke Ayub, ya. Karena Ayub selama ini tidak mengenal dekat dengan Tuhan Yesus. Cuma dia taunya, saya tahu Tuhan